Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mal mayyit fi qabrihi illa kal gharikil mugawis. Wa qala aidan la ya'ti alal mayyit asyaddu minal lailatil ula farhamu mautakum bis sadaqah. Hadirin yang berbahagia, utamanya para ulama, saudara saya Kiai Haji Kasful Anwar, Kiai Haji Abdul Salam, saudara saya juga Ustadz Haji Abdul Hasan dan yang lain-lainnya yang tidak bisa saya sebutkan. Saya terima kasih kepada anak anda Abdul Wahid yang datang menyarwani ulun hari Sabtu, yalah, meminta datang kemari dalam acara haulan orang tuanya. Jadi saya tidaklah pian anggap ulun memberikan pengetahuan yang luas dan mendalam, tapi hanyalah semata-mata ingin mengabul hajat, datang bersusah-susah inya ke alabiu berdua. Acara haulan tidaklah keberatan saya datang mengabulkan hajat ini, yang mana ini adalah kebaktian anak dengan orang tuanya, yang mana doa-doa kita itu bermanfaat, berguna bagi orang-orang yang telah meninggal dunia. Apalagi doa anak dengan orang tuanya. Ini termasuk salah satu hadis, bila mati anak Adam putus amalnya. Ada kawal lagi nih, dikubur itu bama. Tapi kalau orang menghadiahi, saya yakin 100% akan ada manfaat. Jangan tak pakai kita nang jero orang kada sampai itu. Di dalam kitab Jauharul Mauhub wa Munabbahatul Qulub, kalau kada salah halaman 185, ada seorang laki-laki saleh berhenti di komplek kuburan. Kada banyak yang dibaca 4 surah, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Ya Qul Huwallah, wala ajri falaq, wala ajri binas. Dihadiahkannya kepada semua komplek kuburan itu antara beratus surah. Kemudian rupanya kada bulik begana satu mat main sapakan kakubur tuh kebaikannya banyak, ingat akan mati, ingat persiapan baka. Lalu rupanya si laki-laki yang saleh tadi satu mat tak guring, kada juga kayak guring di rumah. Lalu bermimpi turun cahaya dari langit penuh bumi. Lalu terbagi-bagi, nah kakubur sini cahaya tuh tadi. Lalu ada seruan, itu pahala nak ikam baca tadi. Ikam hadiahkan lalu ahli kubur sampai mereka semuanya. Nah, apalagi kita menolong orang yang mati itu malam pertama. Di dalam kitab Hasyiah Sittin, la ya'ti alal mayyit asyaddu minal lailatil ula. Tidak ada ujian yang lebih berat bagi si mayit selain daripada malam pertama. Nah itu di dalam kitab Hasyiah Sittin dikatakan hadis itu. Ujar Nabi, parhamu mautakum bis sadaqah. Kasih sayangi orang yang mati itu dengan sadaqah. Pak ilam tajid, jika didapat naik kami yang sedekah duitnya kada ada. Fal yusalli rakaatain. Sembahyang 2 rakaat. Nah itu anak rajin tuh, minta sembahyang hadiah aja. Sembahyang hadiah itu kalau dalam kitab itu petunjuknya, nah itu yang bagus. Imbah Fatihah, ayatul kursi sekali, Al-Hakumut Takasur sekali, Qul Huwalah 11, sama kedua-duanya. Tapi mun koyak Qul Huwalah aja Pak, memang sah. Nah, dihadiahkan payab asallahu. Allah mengutus saat itu 1000 malaikat.
untuk menjinakkan kepada si mayit sampai ditiup trompet sangkakala. Nah, itu kebaikannya sampai hadiah itu mengkarap makin baik lagi. Allah memuji orang-orang yang kemudian datang, memuji Allah orang yang mendoakan orang-orang yang terdahulu. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang terkemudian generasi berikut yang tadi udah ini. Mereka itu walladzina ja'u yaquluna, berkata mereka itu ya doa, Rabbana ghfir lana, hai Tuhan kami ampunilah bagi kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang telah meninggal mereka mendahului dengan iman. Nah, jadi itu yakin kita kepada orang yang mati itu didoakan sampai. Apalagi seringkali kita nih ya ada banyak ratus, itu setahun orang haul, orang dikubur itu kalau kita kumpulkan kesimpulannya ada 3 perkara, 3 keadaan. 1, nyaman tambah nyaman, tambah curahan nikmat rahmat terus kada ada henti-hentinya. Mengkesambet kira-kira pian kalau pang berpikir menerima kadal. Siapa anak itu? Nabi-nabi, rasul-rasul, para aulia, para syuhada, ulama salihin. Nikmat tambah nikmat tambah. Kira-kira pian kada tebi jauh-jauh di Kalimantan Selatan ini ijiarah ke Palampayan. Sekarang ragu lagi. Bergilir membaca Yasin, tahlil, suratul Ikhlas dan lain-lain. Apalagi kalau di Wali Songo belayan kita nih, situ makin kamarian malam makin bebanyak. Rupanya orang habis begawian sama. Jadi makin bebanyak. Nah sekarang biar belum dihadiahkan lagi sampai dah. Karena apa? Di atas situ juga. Nya hadiah pahala itu sampai wa imma diniatakan, wa imma datang ke kubur nang itu. Biar kadiniatan itu dimaksud sudah. Nah, ujar Nabi, zurul kubur fa innaha tudzakirul akhirah. Ziarahilah kubur, dengan ziarah kubur itu kamu ingat akan negeri akhirat. Nah di ziarah itu ada 3 macam, ada balas jasa, kuitan, paguruan, atau orang lain nama harawu kita, kuitan mati dah sampai kita dewasa diukus presiden. Nah tuh ziarah kubur ada balas jasa. Ada ziarah ambil berkat para aulia. Si Dinto mati kita tak ada belum. Nah ambil berkat. Ada lagi yang ziarah kubur semata-mata ingat akhirat. Ingat akhirat aja. Nah, jadi kalau ingat akhirat semata-mata kubur siapa? Tapi kada tak hilang ida kubur nang kada Islam. Tapi jangan takajul pian mun kubur nang kada Islam sakadir ingat mati nah kada mahadiahi kada banduangan kada apa. Sakadir ingat mati. Nah, tunggul yang kayak apa? Ingat mati. Oh kada ambilannya. Artinya jangan manduakan orang kada Islam, haram kita manduakan. Cuma sekadar ingat mati. Kada tajir ya kita orang Islam banyak. Andai kata di perkampungan yang non muslim anak ingat akhirat lebih mantap lagi, itu pun kada haram, inggan boleh, tapi kada sunat, kada pahala. Nah, jadi yang dikubur itu ada 3 macam tadi, nikmat tambah nyaman, tambah nyaman. Kira-kira jika dikumpulkan saku di Palampayan tuh ribuan saku membaca qul huwallah sehari, bisa ratusan saku membaca Yasin. Nah, nikmat tambah nikmat. Ada yang kedua, azab beinting, akhirnya terangkat sama sekali. Ibarat orang kena penyakit tuh ada obat yang sesuai 100 kali memakan 100 hari, beinting saparsen ya sehari, akhirnya hilang. Jadi yang dikubur tuh kadang-kadang nang sakit nang karena azab itu dengan hadiah hidup paling kurang beinting, katutuhukan beinting diziarahi dibayar, akhirnya mungkin terangkat. Jadi menolong mereka itu kadang-kadang bacaan, kadang-kadang wakaf untuk nang mati, yakin gitu pada sampai. Datang seorang sahabat lawan Nabi, ya Rasulullah, ayahku telah meninggal dunia. Apakah ada manfaat aku bersedekah untuknya? Bagaimana Nabi menjawab? Amma abuka falau aqarra bitauhid wa tasaddaqta nafa'ahu dzalika.
Jar Nabi jikalau bapakmu tuh ikrar dengan tauhid. Artinya kada orang non muslim dah, orang Islam ikrar dengan dan engkau bersedekah untuknya manfaat baginya. Nah sedekah itu ada sedekah duit, ada sedekah beca. Nah jadi orang yang di kuburan golongan kada itu sakit. Kemungkinan karena doa-doa anak hidup kebanyakan diziarahi kuburnya, diangkat. Nauzubillah nah ketiga. Nah ketiga apa? Sakit tambah sakit. Masuk kubur setimbun sudah dosa yang ditanggung. Nang tak tinggal anak buah mambabala salingnya hidup. Perjudian ini, minuman keras, pelacuran sebagainya. Seorang kan mendidik sakit tambah sakit. Sehingga kalau ada saat ini orang membunuh sampai lawan si Kabil, inya pemulaan mencontohkan pembunuhan di permukaan bumi. Ada cerita dalam kitab Tambihul Ghafilin. Seorang laki-laki bernama Salih Al-Murid mahatiakan subuh Jumat turun ke masjid Beheri kan dia jam. Orang Beheri aku lagi kekanakan dia jaga malam bila dijapai daun taling ini tidak halus nah jauh malam dari. Ada yang di Parisa apa gelangan nih. Ini daun talingnya nah jauh malam nih jarna asa halus daun taling. Nah, jadi Salih Al-Murid ini rupanya mahatiakan subuh Jumat. Turun menuju masjid paling gana samingguan tuh sampai yang subuh Jumat. Jadi mahatiakannya antara rumah dengan masjid ada komplek kuburan. Nah kayak kita nih juga ada banyak paling 6 buah, ada nang 200-300 buah dari sini. Jadi rupanya Salih Al-Murid tadi turun ke tanah, oh asa kasongsungan, kawa ditangguh-tangguh, belum terbit fajarnya. Sekadar-kadar mengingat akhirat, bersinggah di komplek kuburan. Nah, rupanya hilang perasaan karena ngantuk, lalu melihat orang dikubur nih bangunan kayak kita nih dudukan nih. Nah, masing-masing ada nang dihadang lihatannya. Kada lewas turun, betalam masing-masing. Nah, masukannya. Cuma saikong nang kada dapat bagian. Lalu si Saleh Al-Murid ini mamaraki lawan orang di dalam mimpi tadi. Kata-kata orang ya, bagusnya mali araka hazinan. Kenapa aku melihat engkau sedih? Manis daripada kenapa engkau sedih. Tak bagus lagi kenapa aku ada kenapa engkau. Untuk kata-kata orang nang harat. Mali araka hazinan. Kenapa aku melihat engkau sedih? Nah, jadi ujar si laki-laki tadi, tuh orang bagian-bagian dapat dari keluarganya nah hidup. Gampang, kok kada pernah. Kada dah kayak kamu keluarga. Aku mati di perjalanan melaksanakan ibadah haji dengan ibuku. Aku mati mendadak. Sampai sekarang ibu kada pernah mengirimi itu, kada pernah apa-apa. Oh, kayak itu. Di mana alamatnya? Dalam mimpi itu di Padahakan. Esok harinya membuktikan detengi cari alamatnya bujur kapian kematian anak waktu itu bujur ada kapian mahadiahi kada pernah kisahkan nah kayak anak di dalam mimpi tadi bujur yakin han marah salawan anak ni bujur kada pernah aku mahadiahi apa bacaan baik kenapa lalu mengambilkan uang 100 dirham nah bagiakan sadakahakan duit ning ini kepada orang-orang nah pahalanya aku niatakan kepada anakku nang meninggal itu. Satu mata membagi nyadakah. Malam Jumat dirinya bermimpi pulang. Muka yang cerah, gembira, berseri-seri muka mengucapkan terima kasih atas pertolonganmu. Apa yang diniatkan oleh ibuku sampai kepadaku. Nah, jadi kita harinya bakti lawan kuitan makin babarikan. Kada mahal, karap ma'arwah, karap sampai yang hadiah. Apa-apa kita wakafakan sampai-sampai bersadakah pun mun kita niatakan sampai. Sehingga di tahuan yang diberi sadakah. Nah aku sekian arwah bapakku, maka itu jadi juga. Sampai kebaikan kepada orang yang mati. Jadi kita artinya nang kaum Tuhan yang ini kada luntur bahwasanya acara tahlilan dihadiahkan kepada yang mati sampai mereka sangat mengharapkan. Tapi yang nyaman tuh andai kata diberikan lagi, hendak juga masih.
Nah dikatakan dalam hadis tadi mal mayyit fi qabrihi illa kal gharikil mughis. Tiadalah mayat itu di dalam kubur melainkan seperti orang yang tenggelam di lautan. Kayak apa minta tolong? Sangat mengharapkan sekali. Nah, jadi ziarahi kuburnya hari Jumat itu mau kawal 5 macam, tapi kalau kawal 4, kalau kawal 4 3. Satu loh. Nah paling nyaman kok sampai tiap Jumat sedekah si 2000. Lain mau buat kecilingan tuh lain sedekah enggak. Aku jarang ada sebening gue mau buat kecilingan tuh sedekah. Tuh wakaf. Yang kedua ziarah kubur hari Jumat. Yang ketiga mun ada, nah mun ada lagi nih, mbak ilangi orang garing. Yang keempat puasa. Yang kelima salat jenazah. Mun ada, enggak di Masjidil Haram saban waktu am samanya aja. Ya siapa kawa hari Jumat. Nah, jadi kada putus hubungan kita dengan orang yang meninggal. Andai kata talanjur durhaka, wayah ini kawal dicabut ke durhakaan tuh masih ada tutubatan. Dahulu aku jalan kuitan, karap manjawapi, karap kada mana hati. Bilang aku sesambetin kakak yang kuitan sakit. Wah ini kayak apa aku ang malam? Kalau habis buat kawa apa berapa macam ada hutang sidin bayar ya, ada wasiat sidin tunaikan. Siapa yang dikasih sidin lagi hidup hubungi, masih aja lagi ada nasi jadi bubur. Sehingga orang yang sudah mati nang itu diziarahi kuburnya, diwakafakan, wah ya Allah ya Tuhan kau sampaikan kepada ibu bapakku, aku durhaka dahulu ya Allah aku tobat, mudahan sidin maridai. Nah di kubur tuh artinya mendoakan jualan hidup. Sehingga dalam kitab tercatat asalnya orang durhaka berbalik jadi orang yang taat, orang yang bakti kepada ibu bapak. Jadi yang dikubur itu mendoakan, "Mai anakku saban Jumat dan mudahan panjang umurnya, mudahan murah rezekinya, mudahan dihindarkan daripada bala." Karena ada orang yang dapat kiriman kada bacaan sekalinya umpat juga kayak orang berebut. Ini ambilannya dalam kitab Irsyadul Ibad. Ini penghabisan orang para ramping. Kan jangan terlalu menganggap jauh, tempat aja. Nah, ini poso poloh ya. Poloh wet, Pak. Jadi ada seorang bermimpi. Orang berebut mengambil nah, jadi kayak buah itu berebut. Ada seorang laki-laki diam aja. Ada umpat berebut. Tuh apa yang direbutakan dah? Itu hadiah dari warna hidup. Berupa bacaan. Oh, kamu sampean kan ada umpat. Aku kaya aja sih. Anak gani, aku kaya. Kenapa? Anakku tuh selalu bila kada lagi nang lain diurus karimot, montongan di baca kirim makan lawan aku. Jadi kaya. Nah, kemudian lama-lama bermimpi aja berebut pulang. Kada umpat berebut tadi, berebut pulang. Sakanya takutnya, kamu halam kada umpat berebut, kamu kiriman jadi kamu sekarang kada apa berebut. Anakku nama ngirimi mati. Percaya tuh ambilannya dalam kitab Irsyad doang itu. Nah, jadi artinya kita lawan kuitan do menang mana bakti tambah bakti baik lagi. Nang sudah artinya talanjur durhaka jangan nasi jadi bubur. Masih bisa lagi. Bakti ada 6 macam dalam kitab tuh. Bayarakan hutangnya, luluskan wasiatnya, tunaikan apalagi hubungi orang nang dikasihinya, doakan dia, ziarahi kuburnya. Nah, itu masih aja lagi kawalnya. Nah, jadi ulun berbicara ini menyesuaikan lawan acara. Menyesuaikan acaranya mahal. Nah, mengirimi kuitannya. Jadi tak umpat juga nang lain mendengar macam itu. Namun acaranya umum, ya kada salah aja. Namun acaranya mahal ini nang cocoknya mengisahkan sampainya pahala dengan orang yang mati, keadaan orang-orang kubur, bakti anak atau orang lain dengan orang yang berjasa kepadanya, nah itu sesuai lawan acaranya. Namun kada sesuai itu kada masalah, cuma kada pas. Ini pian arnya mahadir orang mahawa. Namun orang tuh beta seniah, nah apa yang cocok caranya, nah tanggung jawab bapak lawan anak diakikahi, di ngarani nang baik, disekolahakan sampai dikawinakan. Nah, tanggung jawab tuh beta seniah nih.
menyelamatkan rumah bang, nah 2-3 ini selamatan apa? Nah tuh disuruh bersyukur, tuh nah cocok. Nah, jadi tuh perasaanku artinya malam ini acara mahal, nah minta ceramah tasarah pian ajarna apa? Jadi ku pikirakan segera artinya sesuai acaranya untuk nah akan datangnya juga kita ingat, oh jangan lupa kita hubungan dengan yang mati itu. Walau hari-hari ziarahi kuburnya makin baik lagi. Cukup ingin sini mengabulkan aja nih. Nah, mungkin berkenan. Ya alhamdulillah cukup sampai di sini. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.